Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya berada di Ciomas, Banten. Ini kebetulan saya ada rekan yang memanfaatkan lahan dak di atas rumah bertanam cabai rawit. Nah, kebetulan sekarang sengaja saya videokan. Ini lingkungannya sangat asri sekali, udaranya masih sejuk karena di Ciomas itu daerah pegunungan. Nah, bisa kita lihat sangat bagus sekali. Jadi sekarang saya temui yang bersangkutan. Ini udah penanaman kesekian kalinya dalam budidaya cabai. Beliau termasuk sudah expert. Assalamualaikum Kang Soleman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Pak. Nah, ini sekarang kita ngobrol-ngobrol nih tentang cabai ya. Sambil nongkrong aja kali ya, supaya kelihatan ini. Ini sekarang cabai rawit yang ditanam ini jenis cabai rawit apa? Dewata 76. Dewata 76. Dewata 76. Sekarang umur berapa? Baru 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan. Tapi 1 bulan sudah mulai berbunga ya. Jadi ini setelah dilakukan pemotongan pucuk ya. Itu dipotong pucuk kapan? 10 hari yang lalu, Pak. 10 hari yang lalu dan sekarang udah kelihatan cabang-cabangnya banyak. Ini rata-rata berapa cabang coba? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Nah, 9 Jadi cabang. antara 7 sampai 9 cabang ya. Varietas Dewata ini cukup bagus juga, nanti pohonnya akan rimbun seperti yang sebelumnya pernah berhasil itu. Iya. Ini rata-rata di dak ini nanam berapa banyak Kang Imi? Ini mah baru 350. 350. Kalau yang sebelumnya itu kan sampai 500-an ya. Sampai 500, 600. Ini rencana di 500 itu belum ketanam. Oh gitu ya. Jadi yang dulu Dewata sekarang Dewata lagi ya. Mudah-mudahan berhasil dengan baik. Nah, mungkin ini untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman Kang Soleman. Ini media yang digunakan media apa? Media sekam, tanah sama pupuk kandang aja, 3 macam. 3 macam. Tapi ini kelihatannya hanya sekam aja ya. Karena perbandingannya 4-1. 4 bagian sekam. 4 sekam, tanah 1. Tanah 1, pupuk kandang secukupnya. Sedikit banget. Sedikit aja. Nah, jadi pemirsa, ini media tanam yang digunakan adalah sekam. Kemudian itu sekam 4 bagian, tanah 1 bagian, dan pupuk kandang mungkin hanya sedikit ya, hanya separohnya. Kenapa campuran medianya seperti itu? Tidak seperti pada umumnya tanah yang paling banyak, Kang Imi. Kelembaban di sini setiap hari hampir hujan. Oh. Hampir setiap hari hujan. Apalagi di musim hujan sekarang. Iya. Ini juga makanya video ini dibuat lagi gerimis-gerimis, jadi pohon tuh agak ngelumpruk ya, nggak tegak-tegak itu. Mungkin kalau lagi panas tuh biasanya bagus, mekar. Nah, nanti kita bikin video keduanya setelah hasil akhir ketika buah sudah lebat gitu. Ini karena nama panggilannya Imi, jadi saya selalu manggil Kang Imi aja, padahal beliau namanya Sulaiman. Itu panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan. Oke, Kang Imi, media udah. Pemupukan di fase sekarang sudah masuk generatif berarti ya? Dari saya masih pupuk vegetatif, Pak. Oh. Cuman menggunakan pupuk apa? Cuman dengan pupuk vegetatif ini harusnya kan N tinggi ya. Iya. Cuman saya pakai P tinggi. Oh, pupuk apa yang digunakan? Saprodap. Oh, pupuk Saprodap. Sekarang di Ultradap. Oh, ditambah Ultradap untuk meningkatkan P-nya ya? Untuk meningkatkan P-nya, biar nggak terjadi busuk. Oke. Nah, kemudian saya lihat ini tanaman tidak ada yang keriting, aman. Pengendalian hama keriting, Kang Imi menggunakan apa? Bahan aktif Abamectin, Pak. Abamectin, udah umum sebenarnya ya. Tapi cukup bagus ya, tidak terganggu. Ada campuran lainnya? Ya, paling ada bahan aktif yang lain gitu untuk selingan aja. Sidametrin gitu. Gitu. Kemudian imidacloroprid ya.
pakai Itu itu juga. campuran aja itu. Tapi utamanya kita di Abamectin dulu kalau untuk cabai. Yang paling utama Yang paling untuk utama. pengendalian keritingnya. Nah. Abamectinnya pakai yang merek apa? Biasa Demolis, Pak. Oh, Demolis ya, untuk Abamectinnya. Standar. Oke. Kemudian di musim hujan seperti sekarang, sering terkena hujan, itu penyakit busuk gimana? Sering terjadi? Sering terjadi, cuman ya kita pakai fungisida, ada merek Antrakol. Kalau udah terjadi busuknya parah, kita pakailah Amistartop. Oh gitu. Kalau udah stadiumnya lumayan ini ya, Iya. jadi dinaikkan. Tapi saya lihat ini cabenya cukup bagus, kemudian pertumbuhannya normal, percabangan juga sangat banyak, bagus. Mungkin sebulan lagi buah udah kelihatan lebat sekali ini ya, Kang Imi. Harusnya mah 2 bulan lagi udah panen, Pak. Udah panen ya. Mudah-mudahan seperti yang sebelumnya akan hasilnya akan bagus seperti yang sebelumnya. Nah, setelah pemangkasan tunas ini, kan cabang-cabang udah keluar banyak. Oke, treatment-treatment apa aja yang Kang Imi lakukan gitu untuk supaya bertahan bagus sampai pohon juga besar-besar dan berbuah banyak. Apa yang paling penting biasanya Kang Imi perhatikan setelah potong pucuk ini? Paling setelah potong pucuk kan kita harus segera penyemprotan ini ya, spray fungisida ya. Fungisida, Biar nggak antisipasi busuk. antisipasi busuk. Kemudian ya paling penjagaan pupuk aja, Pak. untuk melebatkan buah masih tetap pakai Saprodap ditambah Ultradap? Masih. Paling nanti ada tambahannya kayak boron gitu. Oh, mikronya. Oke. Nah, pemirsa, jadi memang betul unsur mikro ini sangat vital untuk cabai, terutama untuk kualitas buah. Khususnya adalah kandungan mikro yang 3 unsur itu, kalsium, boron, magnesium ya, Kang Imi. Perlu saya sampaikan juga, Kang Imi sama saya itu sudah hampir 10 tahun kita sering sama-sama belajar pertanian seperti ini, sharing bersama. Nah, frekuensi pemupukan itu berapa lama? Seminggu sekali. Seminggu sekali dengan cara dikocor. Dikocor aja. Oke, jadi campuran pupuk yang dikocorkan itu 10 liter air. Silahkan dipraktekkan Kang ini. 10 liter air. Ini kasih separuh dulu, Pak ya. Iya. Ini 5 liter ya? Kurang lebih. Berarti 5 liter berapa sendok? Enggak, ini kan untuk diaduk dulu. Iya. Ini untuk 10 liter. 10 liter. Paling saya kasih 4 sendok. 4 sendok. Tiga ya. Diperlihatkan pupuknya. Nah, pupuknya ini Ultradap. Ultradap. Oke. Untuk kandungannya Pak mau dilihat. Fosfatnya tinggi 60%. Oke. Cocok untuk di musim hujan. Musim hujan dan fase pembuahan ya. Oke. Kemudian setelah itu ya kita tambahin air lagi. Jadi 4 sendok tuh untuk 10 liter gitu 10 ya. liter. Untuk dikocorkan dosis berapa per pohon? Ini untuk dikocorkan. Ya, berapa dosisnya yang dikocorkannya? Paling untuk 200 mili. 200 mili. Oke, langsung dipraktekkan. Kurang lebih 200 mili lah, Pak. Nih. Ini kita harus aduk dulu. Ini satu gayung ini kan bisa untuk 2, Pak. Oh, satu gayung kecil ini ya? Gayung kecil bisa untuk 2. Untuk 2 pohon ya. Baik. Oke, sangat sederhana sekali. Jadi ini adalah pupuk kocor yang dilakukan setiap minggu menggunakan pupuk Ultradap. Oke. Kalau untuk yang di spray itu 3 sendok tuh 1 tangki. 3 sendok pupuk 1 tangki. Itu jenis pupuk apa yang disemprotkan ke daun? Nongpeng hijau, ada gandasil, atau nanti kalau masa bunga mah ya kayak MKP gitu. Oh ya, kayak gitu. Artinya yang untuk generatif pembuahan langsung diganti dengan yang pembuahan. Jadi pupuk kocor itu seminggu sekali. Kemudian kalau yang disemprot itu per 10 hari. Per 10 hari.
Seperti itu. Untuk pengendalian hamanya penyemprotan frekuensinya berapa lama? Saya jarang-jarang Pak, malahan kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali. Oh gitu, berarti Ah. di sini lingkungannya masih sangat Masih steril ya? steril Pak. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong Kang Imi, saya perhatikan ada polybag putih dengan polybag hitam. Nah, tapi yang di polybag putih ini rata-rata pohon jauh lebih besar ya? Kalau polybag putih itu kan nggak menyerap matahari. Mungkin kemungkinannya itu tidak panas ya, tidak menimbulkan panas ke polybag. Kalau yang hitam kan menyerap Pak. Jadi untuk pertumbuhan juga kalah. Tidak terganggu kalau yang putih kan. Oh, jadi polybag putih itu jauh lebih bagus ya hasilnya. Berarti ke depan mau full pakai yang putih aja nih. Rencananya full putih, tapi yang hitam juga perlu untuk pelajaran. Gitu. Nah, kemudian Kang Imi, waktu yang pertama itu kan subur banget dan hasilnya banyak. Yang sekarang udah ada yang booking atau belum? Kalau sekarang belum ada yang booking. Belum ada yang booking. Biasanya nanti booking menjelang berbuah udah ada yang booking aja mau diborong ya. Iya. Nanti kalau udah kelihatan buah baru nanti rebutan banyak itu. yang kesini ya, banyak yang datang. Jadi beliau ini sudah berulang kali dan cukup dikenal, hasil-hasil cabenya sangat bagus, dan di sini beliau banyak sharing dan membimbing banyak petani pemirsa. Jadi walaupun media tanam ini hanya sekam, 4 bagian sekam, 1 bagian tanah dan sedikit pupuk kandang, pertumbuhan tanaman cukup bagus. Coba saya ingin mengetahui pH-nya berapa dengan media seperti ini. Silahkan. Nah ini kita gunakan pH meter. Jadi ternyata dengan media tanam kebanyakan sekam, 4 bagian, 1 bagian tanah dan hanya sedikit pupuk kandang, ini pH ini 6,7, hampir mendekati 7. Jadi cukup bagus, makanya pertumbuhan tetap normal walaupun media tanam sesederhana seperti itu. Ini sudah penanaman yang keberapa kali Kang Imi? 5 kali. Yang kelima ya? Alhamdulillah, full cabai. Full cabai. Jadi memang kita memanfaatkan lahan di loteng ini atau di dak ini cukup lumayan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Dan memang ada baiknya ketika kita memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas dengan sistem penanaman satu jenis seperti ini, itu hasilnya akan ada daripada kita nanam dicampur-campur. Selain cabai Dewata yang sudah pernah dicoba, cabai apa? Saya masih di Dewata, Pak. Lebih ini Dewata. Kenapa alasannya masih fanatik Dewata? Selain dari buahnya bagus, rasa pedasnya mantap. Oh gitu. Di pasaran juga cukup bagus ya? Dia juga jenis tunas pendek kayaknya. Daripada yang tinggi-tinggi ya. Pohonnya nggak terlalu besar tapi lebat ya? Iya. Dan sistem buah ke atas, tidak ngerunduk dia ya? Jadi panennya enak Pak, iya. Tinggal narik doang. Dan kelihatannya bagus memang kalau buah ke atas itu. Baik Kang Imi, ini mungkin video yang pertama pasca potong pucuk ini. Jadi untuk nanti video yang kedua insya Allah akan kita upload setelah tanaman siap panen. Akan kita informasikan untuk pemirsa semua. Mungkin itu dulu perjumpaannya dengan Kang Imi. Insya Allah akan disambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.